sakitnya apa sih kalau saya tidak pernah memikirkan sakit saya apa. Pokoknya saya selalu berdoa bagaimana caranya sakit yang saya rasakan, ya Allah diangkat. Ya Allah hilangkan penyakit saya. Sakitnya Olga bukan sekali ini saja terjadi. Setahun lalu ia sempat ambruk dan dirawat di rumah sakit. Di tahun ini, saat Ramadan kemarin di bulan Juli, Olga juga lunglai dihantam sakit. Sampai akhirnya muncul benjolan di leher yang sempat ditangani secara medik di Jakarta. Tim penyidik gabungan dari Mabes Polri dan Polda Metro Jaya cekatan mengumpulkan data. Tes urin dan darah juga dilakukan terhadap DL yang masih berusia 13 tahun. Namun kemarin, tim laboratorium resmi mengumumkan bahwa DL bersih dari pengaruh narkoba dan zat terlarang. Kita tidak bisa untuk hasil ini langsung kita simpulkan. Kita selesai dari sini kita akan adakan, gelar dulu, kita kumpul di kantor pusat di kami, di Gakum, di Pancoran, ya. Kita tidak bisa untuk menyimpulkan, olah TKP ini dengan seketika, langsung tidak. Ini kita darah maupun urin kan kita lakukan penyelidikan, kita lakukan tes, hasilnya ini segera kita umumkan. Perkembangan terakhir, hasil tes urin dan tes darah dari Dul sudah keluar dari Lapor Mabes Polri dan hasilnya dari pemeriksaan beberapa komponen seperti narkotika dan alkohol didapatkan semuanya hasilnya adalah negatif. Sementara itu DL yang sudah ditetapkan sebagai tersangka masih terbaring dalam keadaan kritis. 2 kali menjalani operasi, DL masih intensif mendapat perawatan secara medis di ruang ICU. Makan pun masih dibantu selang, kecuali ada pengalaman miris selalu ditungguin sang ibunda tercinta Maya Estianti. Kalau dilihat, kecelakaan, lihat mobil, kondisi mobilnya juga benar-benar udah rusak parah, tapi tadi dia masih ada ya masih kritis sih ya, nggak mau jauh. Tangannya Bunda tuh dipegangin terus, sambil ya kayaknya dia pegangin tangannya Bunda terus gitu. Sempat lihat bentar, cuman Ya. karena aku nggak tega aja ya, jadi cuman bentar berapa detik aku ya pokoknya kondisinya ya banyak ya nggak tahu deh nggak bisa dijelasin juga. Udah Ya lagi masa pemulihan mungkin masih karena berapa kali operasi kali, aku juga belum tahu jelas karena Bunda lagi sibuk banget ngurusin dulu nggak mau ditinggalin Bunda gitu. Jadi belum banyak cerita banyak, cuman yang aku tahu habis operasi berapa kali gitu. Karena kan patah apa pinggulnya terus katanya di Kondisi dulu sampai saat ini saya belum bisa bilang sembuh total ya, karena dia masih terbaring dan belum bisa ngapa-ngapain. Dia sudah sadar memang, tapi eee, belum bisa banyak melakukan aktivitas apapun ya. Jadi saya belum bisa katakan sudah sembuh. Tapi kalau dikatakan sudah sadar, iya. Karena yang patah tidak hanya tulang kaki, tapi juga tulang pinggul. Jadi saya belum bisa katakan dulu sembuh sembuh dengan total. Tapi apapun kondisinya dan berapapun usianya, DL memang harus bertanggung jawab atas kecelakaan maut yang telah menelan 6 korban jiwa. Rencananya pihak kepolisian segera melayangkan surat pemanggilan kepada kedua orang tua DL, yaitu Ahmad Dhani dan Maya Estianti. Dalam kaitan yang tadi memeriksa apa yang, mereka asuh selama ini kepada putranya yang terutama Dul, yaitu kaitan dengan memberikan kesempatan untuk mengemudikan kendaraan bermotor termasuk mobil. Bagaimana perlakuannya? Apakah sekedar melatih dia untuk bisa berkendara, kemudian dalam kesehariannya didampingi oleh supir atau disupiri, atau memang diberikan kebebasan? Nanti hasilnya bisa kita dapatkan, setelah pemeriksaan selesai. Misalnya panggilan dari polisi pasti saya lakukan, nggak usah ditanyain lagi itu, gitu kan. Tangkap atau ditahan, itu merupakan pilihan terakhir. Kalau memang tidak diperlukan ya tidak. Kemudian, yang bersangkutan juga berhak didampingi oleh lawyer, oleh orang tuanya, kemudian pemerhati-pemerhati anak dari Komnas Anak, KPAI, dari psikolog, termasuk juga bagaimana memeriksanya, prosesnya, dan lain-lain. Ini berkaitan dengan dia masih seorang anak di bawah usia dewasa. ya lebih berhati-hati lagi, itu pelajaran buat semuanya, namanya musibah kan kita nggak ada yang tahu. Jadi ya saya lebih mendoakan aja semua korbannya dan
Si Dulnya juga mudah-mudahan cepet sembuh. Ya udah ya. Ya kita doain aja ya, semoga Dul cepat pulih ya. Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara moral kepada para korban dan keluarga korban, kemarin Ahmad Dhani sebagai orang tua DL mendatangi satu persatu keluarga korban. Dhani yang datang bersama kedua putranya Al dan L juga mengunjungi para pasien korban kecelakaan maut yang masih dirawat di rumah sakit. Benarkah Dhani siap memenuhi semua permintaan dari keluarga korban? Saya mau bicara sekali lagi, saya atas nama orang tua almarhum Agus Komara, sesuai dengan keputusan istrinya, kami semua ikhlas dengan kehendak Allah. Ini itu aja. Untuk penuntutan insya Allah enggak. Karena apa? Sesuai dengan pembicaraan Pak Dhani, mereka mau menjamin keluarga. Hampir semua tanggapan korban tuh positif ya, ikhlas dan semuanya kita telah mendapatkan musyawarah yang cukup baik ya. Saya rasa sampai saat ini musyawarahnya cukup baik karena beberapa keluhan dari mereka dan beberapa permintaan dari mereka saya sebut tidak terlalu neko-neko, permintaan yang tidak berlebihan sehingga mau nggak mau saya harus mengakomodir itu dan berjanji di atas kertas hitam putih untuk melakukan sebuah perjanjian di mana saya akan menepati semua apa yang mereka minta. Tanpa maksud dan tanpa tendensi, Dhani tulus membantu keluarga para korban. Bahkan beberapa anak para korban yang kini berstatus yatim siap dibantu Dhani sampai lulus kuliah. Beberapa misalnya, saya nggak bisa sebutkan semua ya, beberapa ada yang yatim piatu, ingin anaknya sekolah sampai selesai, ya artinya itu saya lakukan ya. Setidaknya sampai kuliah, sampai S1, S2, S3, saya akan tetap membiayai. Jadi dalam bahasa ini, orang tuanya ingin anaknya sekolah. Sekolah kan luas ya. Artinya begitu dia lulus SMA dia pengen kuliah, oke kuliah. Kalau misalnya dia pengen S1, ya S1, S2, S3, itu menjadi tanggung jawab saya. Itu adalah sebuah tanggung jawab yang tidak hanya selesai di tahun 2013. Itu adalah tanggung jawab yang cukup lama, belasan tahun, karena ada beberapa anak yang usianya masih 2 tahun. Jangan dipahami bahwa tuntutan itu semuanya saya penuhi. Jangan dipahami bahwa itu adalah sebuah deal atau kesepakatan agar mereka tidak menuntut. Nggak ada hubungannya. Ini adalah tanggung jawab. Sementara keluarga korban meskipun telah diringankan bebannya, toh tak akan hilang sakit dan sedih karena kehilangan orang tercinta. Semoga keluarga para korban tabah dan ikhlas menerima musibah yang telah terjadi. Mau ke Cibinong posisinya dari Sunter. Dari Sunter mau ke Cibinong, ngambil mobil profit kan. Bawa mobil ekspedisi yang masih mobil profit yang masih baru. Enggak sama sekali, enggak. Cuman memang dia lebih banyak ke diem. Itu udah banyak diem tiap malam nggak bisa tidur. Anak-anak ya esok lah daripada nangis. Dia datang ke rumah sakit ke kamar jenazah dia lihat mas berdua lihat ayahnya. Terus langsung dibawa ke sini. Olga Syaputra identik dengan banyolan, canda ceplas-ceplos, juga segala kick humor yang berdaya kejut tinggi. Namun mesin tawa itu sejak sebulan lalu mengerem laju aktivitasnya. Semua karena benjolan di leher yang berujung panas dingin di sekujur tubuh. Ngerasa kayak keringetan gitu, kayak mulai mau demam nih, takut gitu kan.
Jadi ya udah istirahat gitu. Karena kan saya kan tahu sendiri lenje, ya kan. Jadi maunya pecicilan, maunya goyang heboh, ya kan, maunya ya gitulah. Ya bismillah lah pokoknya saya minta doanya ya Allah, ya pokoknya buat anak-anak yatim piatu saya yang lagi nonton mungkin, yang dapat rezeki dari saya juga mudah-mudahan bisa mendoakan saya supaya supaya benar-benar total sembuh, sehat, jadi biar bisa bantu orang banyak. Olga ingin segera sembuh sebab banyak orang bertaruh nasib padanya. Lalu apa kata Olga tentang sakitnya? Biarlah orang berkata apa, ya kan. Ya namanya juga saya kan seorang bintang, pasti kan orang pengen tahu, ya kan, apalagi penggemar saya gitu loh. Sakitnya apa sih kalau enggak kalau saya tidak pernah memikirkan sakit saya apa. Pokoknya saya selalu berdoa bagaimana caranya sakit yang saya rasakan, ya Allah diangkat. Ya Allah hilangkan penyakit saya. Sakitnya Olga bukan sekali ini saja terjadi. Setahun lalu ia sempat ambruk dan dirawat di rumah sakit. Di tahun ini, saat Ramadan kemarin di bulan Juli, Olga juga lunglai dihantam sakit. Sampai akhirnya muncul benjolan di leher yang sempat ditangani secara medik di Jakarta hingga terbang ke Singapura. Namun akhirnya Olga memilih cara penyembuhan alami lewat bantuan seorang Habib. Ya kesehatan saya sih sekarang lagi pemulihan ya sebenarnya harus banyak istirahat. Cuma kan saya agak sedikit bandel. Maaf ya sebelumnya Habib Umar bin Alatas, ya kan. Harusnya saya sembuh saat 1 hari, jadi nanti sembuh bisa 2 hari 3 hari. Gara-gara saya nggak nurut. Sakitnya Olga membawa hikmah lain tentang hadirnya sang adik Billy Syahputra yang menggantikan peran Olga di beberapa acara. Diakah bakal pengganti Olga? Kalau untuk the next mungkin itu bisa terjadi. Cuma kualitas kali ya yang bisa dilihat sama orang banyak gitu deh. Saya bilang kalau dia mau belajar acting, apa yang saya suruh dilakukan pasti akan bisa menjadi seorang bintang seperti saya. Seneng banget lah sekarang Billy udah jadi maksudnya dalam arti, ya udah dikenal banyak orang, bisa masuk TV sana sini, ya berkat semua doa semua, berkat Olga. Tak lagi menderu beraktivitas, Olga pun memilih rehat sejenak di kediamannya yang besar di kawasan Tegal Parang, Jakarta Selatan. Di sanalah ia menyepi sembari merawat penyakitnya. Pemirsa, sekarang saya akan pakai ini yang dikasih sama Habib bin Umar Alatas. Udah didoain. Ini Kamu ambil yang paling bawah jangan. singkong. Daun sirih. Ini bisa dikunyah sama nenek-nenek, tapi sekarang ditempelin di leher. Ini nenek-nenek jadi pada nggak ngunyah dong. Gara-gara lu pakai semua. Udah mulai lucu dia. Kan? Udah mulai lucu. Dulu mah kaku banget. Iya, Baju baru. nggak sakit tuh. Tamang aku agak risih aja gitu loh. Kalau belum kempes banget, ayo bismillah. Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Udah sampai kering, terganti lagi. Ganti. Oh, udah kempes alhamdulillah. Sebetulnya itu kan emang pengobatan-pengobatan tradisional orang tua-tua kita dulu kan dengan minyak kelapa dan daun sirih. Nah, daun sirih itu memang membawakan khasiatnya banyak ya untuk benjolan-benjolan, untuk mereka memang terlalu letih tempelin dengan minyak, insya Allah baik.